dia membahas hal yang harusnya nggak dibahas di situ. Nah pas di Alas Roban itu, nah begitu dia bahas tuh kayak gua ambil Wilman tuh langsung merinding. Cuma awalnya kita kayak gak ngeh gitu loh kalau emang ada yang ikut gitu. Jadi balik lagi di channel The Mystic yang bakal nyeritain cerita mistis. Ada gua Iki, iya. Ada gua Kiki, ada gua Wilman, ada gua, Mbak, iya. ada gua. Iya. Mbak belum ada ya? Mbak lagi di kereta. Oh, Mbak lagi di kereta. dalam perjalanan. Ntar jadi ada mbahnya ya, enggak ya? Gak ada tiba. Tiba-tiba lewat tembok gitu. Balik lagi kita di studio ya. Yoi. Setelah kemarin kita nyoba buat syuting di beberapa tempat di luar studio dan gimana kesan dan pas kesannya apa tuh? Apalagi yang pas kita lesehan gitu sih. Oh iya. Nah, itu sih pecah sih, kalian harus nonton. Jika ada yang kerekam ya, Iya. suara kerekam ya. Ada yang suara yang Kan nangis. emang kita cerita kan jadi kerekam suaranya. oh, iya sih. Tapi ada yang nangis. Oh, Keinjek kakinya. siap. Aduh. Jadi banyak juga kayak cerita-cerita kayak misalkan videonya hilang. Iya. Hilang. Habis Tiba-tiba pas lagi nonton videonya oke, tiba-tiba burem. Ada Iya. juga ya kan. Kacau sih. Iya, ada yang suaranya nggak masuk ya. Iya. Suaranya nggak masuk, bener. Serak. Surat mungkin lagi batuk. belum masuk ya. Oke, kali ini cerita hari ini adalah cerita yang dialami oleh kue Sedap. sama Wilman. Kita ceritanya berdua aja. Iya, yang itu dicuekin aja. Terus nih ya, ngomong sama lampu. Kasian sih. Oke, hari ini ceritanya pengalaman gua pribadi ini cukup menyeramkan. Menurut gue. Karena ini bentuk interaksinya tuh kayak yang lo kalau pernah nonton film hantu yang kalau kita berdoa nih, kayak nggak literally berdoa sebenarnya, kalau kita berdoa tapi si hantu itu kayak nantangin lagi gitu loh. Itu yang gua alamin. Begini ceritanya. Ya, pada suatu hari. Pada suatu hari. Kunaon sih ya. Jadi hari itu gua Wilman ada sama satu temen gua, kebetulan kita kerja bareng. Nah kita Sebut aja lah namanya Anthony. Anthony pasti pernah dengar ada cerita-cerita sebelumnya karena kita banyak keluar kota bareng juga, keliling Jawa waktu itu. Nah kita dari Jogja kita mau ke Magelang ya? Apa Semarang? enggak, kita ke Semarang lagi. Ke Semarang. Nah kita pilih jalannya Alas Roban tuh. Karena emang di situ kan enak ya kalau sore. Sore itu kan angin sepoi-sepoi terus Jangkrik. Iya, suara terus kuda. hutan pinus kan, pohon karet. Iya. Enak kan? Wah, enak dia buka kaca angin. Nah, salahnya pas kita mau lewat itu ada agak kesorean terus macet. Iya kan, macet. Jadi ya udahlah. Jadi akhirnya sampai Alas Roban tuh udah agak gelap. Jam-jam 6 kurang lah, udah mau gelap banget kan. Nah, gua sama Wilman tuh lagi cerita-cerita mistis. Kita lagi cerita-cerita yang nggak inilah ya. Nggak terlalu ini sih, waktu itu kita ceritanya itu yang gimana sih ngedenger si itu kalau ngomong gitu. Iya, terus sama pengalaman di kantor-kantor yang lama pas kita kerja bareng kan. Nah, udah tuh cerita itu sampai salah satu temen gua nih, si Anthony ini, dia membahas hal yang harusnya nggak dibahas di situ. Nah, pas di Alas Roban itu, nah begitu dia bahas tuh kayak gua ambil Wilman tuh langsung merinding. Cuma awalnya kita kayak gak ngeh gitu loh kalau emang ada yang ikut gitu. Jadi begitu di Alas Roban tuh sampai gelap banget. Sampailah kita di satu daerah masih di Alas Roban, itu nggak terlalu macet tapi emang agak padat, jalannya tuh belok-belok. Di situ ada Mobil. Iya, ada mobil, ada warung remang-remang, ada tuh warung remang-remang di situ. Jadi kita lewat ke satu perusahaan, pabrik ya, lagi bubaran pabrik juga tuh hari itu. Pabrik keluar nih, ada ATM. Pas kan anjing makan malam nih, nggak ada cash. Ambil cash. Begitu ambil cash, Wilman dulu.
Lo di mobil. Oh, di mobil sama Yang Antoni. ambil gua sama Antoni Oh, kan. iya. Antoni dulu ambil, gua nunggu di depan, gua ambil main handphone kan. Antoni beres, gua masuk dong. Terus gua masuk, gua ngambil, gua ngerasa kayak ada yang ngantri juga. Gua cet ambil gini, gua lihat ngantri kok makin deket. Pas gua lihat belakang gini gak ada, gua lihat ada cewek dulu pakai baju putih biasa kan. Terus gua gini lagi, nggak ada. Gua ambil udahlah, gua keluar. Gue tanya Wilman, Man, gitu. Man, apakah ini yang dari warung remang-remang? Apa pasangan lu nih? Iya. Man, gue tanya kan, wah ini ada yang berdiri ya di belakang gue? Iya, dia bilang, perempuan ya? Iya, wah ngehe lagi. Ya udah tuh kan jalan tuh, akhirnya gue nyetir kan. Pas selama gue nyetir itu di spion tuh kelihatan dia di belakang. Duduk sama Antoni. Gue udah anjir, gak mau cabut lagi kan, gak mau cabut. Kita putar murotal tuh kan, sempat putar murotal gak keluar, kuat banget. Keluar sampai anjir gimana gue memang udah anjir, gimana ya, gak mau cabut. Sampai tuh di jalan panjang, adalah setengah jam dari situ kita ketemu pom bensin kan. Terus lihat ada tulisan musola. Wilman udah bilang udah sholat deh, coba wudhu, mungkin pas kalau sholat cabut. Udah tuh, Wilman rokok, gua sama Antoni sholat. Dari wudhu sampai sujud. Dan anjingnya lagi, yang bikin gua jadi agak jiper tuh anjingnya. Setan kuat banget. Gua sholat, pas sholat kan kelihatan keluar nih. Pintu nih kelihatan nih. Gak tau sah nggak sholat gua, tapi kayak dari mata sini kan kelihatan ya. Dari ekor mata kelihatan pas gua sujud gini ngetek. Kan kelihatan gitu, dia nunggu di luar kayak gini, nunggu gua anjing. Sampai beres sholat Masih nungguin. sampai akhirnya kayak berdoa gitu, nggak lama cabutnya gimana sih, gua lupa tuh. Cabutnya itu dia lo pada keluar dari musola kan, dan pas lo pada masih sholat sih dia udah mulai kepanasan juga sih. Udah mulai ngebul Ki, udah mulai ada asap-asapnya gitu ya kan. Udah mulai rusak dia. Udah mulai rusak, terus pas Jiwanya keluar itu udah dia langsung cabut hilang aja gitu. Oh iya tuh, soalnya beda kan, pas dari dia itu kan kayak mencekam gitu kan. Begitu beres sholat ketemu Wilman, udah cabut ya, udah, itu kayak lega banget. Cuma yang bikin gua jadi deg-degan tuh kayak agak jiper tuh karena begitu dimurotalin dia nggak cabut. Terus kayak kita berdoa dia nggak cabut, sampai sholat pun dia masih nungguin. Dan gua lihat gitu, dia nunggu gini doang ngeliatin. Agak drop sih gua di situ, anjing. Serem juga ya, berarti kuat juga tuh ya? Iya, Caki. lebih kepaksa diri sih mungkin. Gak kuat-kuat banget tapi paksa diri kan. Iya. Biasanya ngikutnya kalau mulu tuh kayak gitu-gitu biasanya. Iya, gua buka ini pendaftaran gitu ya. Buka pendaftaran untuk mereka mengantri gitu ya. Salon. Open recruitment. Untuk perempuan-perempuan itu yang menggunakan jubah putih panjang dengan rambut panjang yang tidak beraturan, mungkin kalau mau dibondol bisa hubungi. Iya. Bisa. Ntar kalau ketemu yang begitu bondol, tanya dia. Kenapa bisa bondol? Bisa. Diajak ke salon, Anata salon. Khusus rambut-rambut gimbal. Tapi waktu itu yang gue lihat bentukannya itu agak rada nggak kayak kuntilanak yang hancur gitu loh. Masih bagus Masih ya. bagus. Iya. Itu kayak masih Kayak kuntilanak kulitnya masih pecah. ini biasanya kan Muka pucet ya kan. Gigi kuning. Rambut juga belum terlalu panjang. Iya. Iya, Mungkin baru. Baru. Nah, gua juga baru ngehnya tuh kayak sekarang begitu kita cerita, kayaknya dia, karena kan setahu gua tuh kalau mereka nih yang ya Allah alam sebenarnya antara percaya atau enggak, benar apa enggak, cuma yang gua percaya, tapi yang gua tahu kalau dia berubah jadi itu, mereka ngerasanya itu tuh kayak mereka mimpi buruk kan. Iya. Dan mereka merasa mereka masih hidup, tapi mereka lagi mimpi, mereka mimpi buruk. Nah, gue ngehnya kayak dapetnya tuh, ternyata dia datang tuh meminta tolong. Kok gue di sini gitu, dia mau nanya. Iya. Iya kan? Iya.
Ini gue nanya langsung tuh. Minta tolong. Oh, kameramen ya? Iya. Sama kameramen. Iya kan, gitu kan. Oh iya, bener. Iya, dia mau minta tolong. Kok gue di sini? Kok gue kejebak gitu loh. Dia pengen tahu ini kenapa sih kok gue gini gitu. Pengen balik tapi nggak bisa. Makanya. Kok lu pada tahu gitu ya? Gue bingung jadinya. Iya. Gue juga bingung. Apa kita nanya kameramen aja? Gimana? Dan ternyata energi pun nggak terlalu jahat ya, karena mungkin waktu itu kita ngerasa terancam aja, jadi kayak anjing nih jahat. Iya, udah gitu kan kita baru aja ketemu yang kayak gitulah. Iya, kayak yang interaksi langsung lagi tuh udah sejak lama, akhirnya interaksi dengan jarak yang deket banget tuh baru itu, jadi kayak lumayan ngerasa terancam. Cuma ya lucu aja, ternyata dia mau minta tolong dan dia bingung kenapa dia kepanasan. Ya iyalah, orang lu baca doa. Iya, gimana? Lo kok orang doa gue panas gitu. Ya Allah alam sih. Iya, namanya hidup ya. Iya. Mungkin belum selesai tugasnya. Tugas apa tuh? Tanda tangan. Skripsi. SPT. Skripsi. Iya. Terus minta ada dosen yang belum dapet. Ada yang ngulang ya? Iya. Sangat namanya hidup itu dia. Gitu deh, makanya jangan kuliah. Jangan kuliah. Bad influence ya Anda? Iya, kayak gue DO. Gue juga belum lulus. Iya, nggak usah cerita lah ya. Ya gitulah pokoknya. Begitulah ceritanya. Asik. Jadi gimana Ki, menurut lu Ki? Kalau menurut gue sih ya, emang kalau misalkan kayak ya api lah, ibarat api ya, kalau nggak ada yang ngebakarnya nggak bakal muncul tuh apinya gitu loh. Oh iya sih. Ya nggak sih? Karena mungkin Anda mengundang. Iya sih bener. Iya kan? Mungkin dia merasa dan dia ada di tempat situ pas gitu waktunya. Iya sih. Apa? Iya. Tapi emang ternyata gue juga baru menyadari ternyata kalau memang kita sensitif terus dia lihat sinyal yang kita kasih. Sini kan, sinyal yang kita kasih kencang wifi-nya. Kencang langsung. Sudah kesedot lagi. Kagak, dia biasa itu kayak yang si Mbak itu datang pasti minta tolong. Kayak dia mau komunikasi karena dia tahu nih, seenggaknya dia tahu oh ini orang kayak bisa nih, bisa diajak ngobrol. Gila. Tapi waktu itu kita emang gimana ya, dapat apa yang dia ngomongin itu lama. Iya, karena maksudnya ya 3 hari ada. Nggak nyampe 3 hari sih. sih, paling 10 menit sampai bisa kayak lebih dari 10 menit lah. Kita baru paham, oh dia tadi mau ngomong ini, udah gitu, karena gue sensitif, mau Gigi sensitif, jadi satu tuh kan, energinya kan jadi gede kan, jadi cepet. 6G yang baru ya. Oh 60, ada 60. Nggak tahu maksudnya. Begitu kan, jadi seperti itulah ceritanya guys, teman-teman, kawan-kawan mistik. Ya, buat kalian juga ya, kalau misalkan ada cerita atau ada pengalaman yang emang menurut kalian serem atau mistis ya, bisa dikirimin tuh ya nggak sih, lewat email. Betul. Apalagi nih teman-teman yang dengerin yang kalau emang pernah punya pengalaman mistis di Alas Roban juga kan, kayak kita tahu Alas Roban kan ceritanya banyak kayak selain bajing luncat. Ceritanya banyak banget, cerita mistisnya juga banyak banget di situ. Sih gokil pokoknya mah. Jadi buat yang di rumah, yang nonton pagi, siang, malam, sore, kapanpun, dimanapun, anjay, jangan lupa ditinggalkan apa Kak? Jangan lupa ditinggalkan komennya dong. Terus? Di subscribe. Wisik, di like juga ya nggak sih? Sama nyalain tombol apa? Lonceng. Buat apa tuh? Supaya kedengeran. Agar kita bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Ya nggak sih? The Mystic. Ciao.